Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah anak-anakku semuanya ceria, semangat ya. Itu harus kita bersikap ya, harus semangat pada saat mulai pembelajaran. Sekarang Ibu Guru akan mengecek kehadiran anak-anakku semuanya. Coba lihat ke samping, ke kiri, kira-kira siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ayo, coba lihat ke samping kiri kanan, siapa yang tidak hadir? Junaid. Ya, ada 2 orang ya. Ada Jumadil sama Toisir yang tidak sempat hadir untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kita doakan supaya anak-anak kita ini yang tidak hadir, teman kalian yang tidak hadir, supaya diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, sehingga anak-anak tadi yang tidak hadir pada hari ini bisa kumpul bersama kalian untuk mengikuti pembelajaran. Dan yang hadir pada hari ini, ya alhamdulillah kita bersyukur sudah diberikan kesehatannya. Selanjutnya, untuk agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat, kita mendapatkan ilmu yang berkah, sebaiknya kita berdoa dulu. Ya, untuk ketua kelasnya dipersilahkan untuk ke depan memimpin doa. Silahkan Nak, ke sini depan. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silahkan duduk kembali, Nak. Ya, dengar ya, segala sesuatu yang harus kita lakukan harus diawali dengan apa? Ya, berdoa agar pekerjaan kita menjadi berkah, ya. Selanjutnya, Ibu Guru akan menanyakan, ya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ya, silahkan Nak. Tentang sifat-sifat cahaya, Bu. Iya, sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ini ada beberapa. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu sifat cahaya? Ya, Revan, silahkan Nak. Cahaya merambat. Iya, tepuk tangan dulu. Cahaya merambat lurus. Nah, siapa lagi? Ya, silahkan Albi. Cahaya dapat dipantulkan, Bu. Ya, tepuk tangan. Cahaya dapat dipantulkan. Alhamdulillah anak-anakku semuanya ternyata selain di sekolah, anak-anakku belajar di rumah ya. Buktinya pelajaran kemarin masih diingat. Jadi itu harapan Ibu Guru ya. Kalau belajar tidak mengenal tempat, bukan hanya di sekolah, tetapi kita tetap belajar dimanapun berada ya. Bagus. Silahkan berdiri dengan tertib. Ayo berdiri, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ibu Guru yang pandu ya. Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia
berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Semangatnya luar biasa. Silahkan duduk kembali. Ya, selanjutnya kita akan breaking lagi. Ya, dipimpin oleh ketua kelas. Sini nak, berdiri. Fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus. Tepuk tangan. Ya, silahkan duduk kembali nak di tempatnya. Sekarang untuk pembelajaran kita hari ini agar berjalan dengan tertib, berjalan dengan nyaman, kalian yang belajar merasa senang, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas ya. Ibu guru berikan kesempatan kepada anak-anakku semua untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, ayo. Yang terakhir, kira-kira apa lagi kesepakatan kelas yang kita buat pada pagi hari ini? Tidak membuat gaduh di dalam kelas. Sepakat semuanya, anak-anak? Sepakat. Jadi, nah, hari ini kita akan mempelajari tentang makan dan dimakan melalui rantai makanan. Nah, adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah, ada tujuannya, nak. Sama kalian pergi ke sekolah pasti ada tujuannya, ya. Nah, yang pertama itu mendeskripsikan proses transformasi antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, adapun indikator dari tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekosistem. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan proses rantai makanan. Jadi, anak-anakku, pada pagi hari ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai, ya, dengan proses rantai makan, ya. Selanjutnya, siapa yang berperan sebagai produsen dalam rantai makanan? Ayo angkat tangan. Coba, Hairul. Ya, tepuk tangan. Dalam rantai makanan ada dibilang produsen. Ya, produsen ini berperan sebagai tumbuhan yang dikatakan tadi teman kalian, ya, sudah betul. Selanjutnya, perhatikan video di atas ya, nak, ya. Sebelum Ibu Guru memutar video di atas, Ibu Guru harap anak-anakku semua menyimak dengan baik, ya. Perhatikan apa isi videonya, masalah apa itu video nanti yang akan diputarkan di atas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan
juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai, dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat atau konsumen puncak adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang rantai makanan. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan kepada anak-anakku semua. Kalian tadi sudah menyimak video? Sudah. Nah, dengar suaranya? Gambarnya jelas? Nah, kalau begitu, Ibu Guru akan bertanya. Kira-kira apa isi video yang telah Ibu paparkan di atas tadi? Siapa? Sabrina. Mana? Masalah rantai makanan. Iya, masalah rantai makanan. Siapa lagi? Apa isi videonya? Silahkan Nur. Ya, transfer energi dengan urutan tertentu. Apa lagi? Siapa lagi yang tahu apa isi video yang kalian lihat tadi? Ya, silahkan nak. Masalah ekosistem, Bu. Iya, masalah ekosistem. Jadi, anak-anakku semua ternyata ya sudah bisa menyimak video dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi dalam 3 kelompok ya. Nah, kelompok 1 yang ada di sini ya. Nur pindah ke kelompok. Ayo berdiri nak. Sabrina pindah ke kelompok mana? Ayo. Reski? Ya. Jadi kelompok 1 ini ketua kelompoknya adalah Sabrina. Kelompok 2 ketua kelompoknya adalah Reski. Dan kelompok ketiga ketuanya adalah Nur. Sebelum anak-anakku semua mengerjakan LKPD-nya, usahakan tulis dulu nama anggotanya, ya. Nama kelompoknya, misalnya nama kelompok 1, anggotanya siapa? Tulis namanya ya. Ya, tulis dulu nak. Tulis nama kelompoknya. Iya, sini nama anggota kelompok. Kelompok berapa, Ki? Kelompok 3. Nah, kelompok 3 tulis sini, nak. Terus tulis nama ketua kelompoknya, siapa nama ketuanya dan anggotanya.
Ya, diskusikan, Nak. Mana nomor 1? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Tadi kalian sudah simak videonya di atas ya? Silahkan dijawab. Ya, nomor 2. Bagaimana cara produsen membuat makanannya sendiri? Perhatikan baik-baik. Jangan sampai ada ekosistem sawah yang tidak sesuai dengan urutannya, ya. Kalau sudah betul, nanti lem di sini. Kalau kurang lemnya ini, pakai double tip. Selanjutnya, Ibu Guru persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang mau pertama? Ayo, kelompok mana yang mau pertama? Ya, kelompok 1, silahkan. Ke sini, Nak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum lanjut, Nak, perhatikan kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Kelompok lain perhatikan ke depan, Nak. Silahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sabrina sebagai ketua kelompok dan teman saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, ada tumbuhan yang disebut dengan produsen, yang nantinya akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ini disebut dengan konsumen 1. Ikan-ikan kecil ini nantinya akan dimakan oleh bangau. Bangau adalah konsumen tingkat 2 yang nantinya akan dimakan oleh buaya. Buaya termasuk konsumen tingkat 3 atau konsumen akhir yang nantinya ketika mati akan diurai oleh dekomposer. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, tadi kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya yaitu ekosistem di sungai. Nah, Ibu Guru berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, siapa? Ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada yang bertanya berarti anak-anakku semua sudah paham bahwa ekosistem yang ada di sungai itu, nah ini urutannya. Ya, nah, silahkan duduk ke tempatnya kembali, Nak. Selanjutnya, ayo, jangan dikalah oleh kelompok 1. Siapa lagi yang mau? Ya, suara terbanyak kelompok 2. Dipersilahkan naik ke atas. Ya, harus tertib ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya ingin menjelaskan ekosistem di sawah. Ya, sebelum lanjut, Nak,
perkenalkan dulu teman kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja. Karena siapa tahu ada teman kita tidak tahu namanya. Ya, silahkan Nak. Perkenalkan, nama saya Reski sebagai ketua kelompok dan nama teman saya Nun. Saya Muhammad Andi. Ya. Lanjut Nak. Ada padi yang dimakan oleh belalang. Padi sering disebut oleh produsen. Belalang sering disebut oleh konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh katak. Katak sering disebut konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular. Sering disebut konsumen tingkat 3. Dan nantinya ada elang yang memakan ular atau biasa disebut konsumen tingkat akhir. Dan setelah itu elang mati diurai oleh jamur. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Tadi kelompok 2 mempresentasikan tentang ekosistem yang ada di sawah. Ya, Ibu Guru persilahkan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentase oleh kelompok 2. Ayo, ya silahkan Nak Sabrina. Komponen apa yang ada di rantai makanan sawah? Ya, pertanyaannya, komponen apa yang ada di ekosistem sawah? Silahkan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silahkan Nak. Yang pertama ada produsen, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat akhir. Ya, tepuk tangan. Ya. Besar ini adalah yang disebut dengan tingkat akhir karena tidak ada lagi yang bisa makan ikan besar. Ya, nantinya akan diurai oleh bakteri jika ikan besar ini sudah mati. Ya, silahkan duduk kembali di tempatnya, Nak. Ya. Selanjutnya, anak-anakku semuanya berdiri, ya, berdiri dengan tertib. Ya, ketua kelasnya coba ke depan sini, Nak. Harus semangat. Kita bersama-sama untuk melakukan ice breaking supaya anak-anakku tidak mengantuk dalam proses belajar. Silahkan, Nak. Satu guru. Hormati, sayangi, cintai, terima kasih. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Silahkan duduk kembali, Nak, di tempatnya. Ya, selanjutnya kira-kira dalam pembelajaran kita tadi itu apa istilah baru yang anak-anakku ketahui? Ayo, siapa? Sabrina, apa Nak? Iya, membuat rantai makanan. Siapa lagi? Ayo semangat. Sari, apa Nak? Ya, ada produsen. Itu adalah istilah baru yang kalian ketahui. Apa lagi? Ya, Albi. Ya, ada konsumen. Siapa lagi? Ya, Nur, silahkan Nak. Herbivora, betul. Apa lagi? Ayo, siapa lagi? Nur? Nurul? Apa yang? Ya, iya, decomposer. Nah, itu tadi adalah istilah-istilah yang anak-anakku baru ketahui, ya. Nah, selanjutnya, Nak, bagian apa yang paling kalian sukai dalam proses ekosistem rantai makanan? Ayo. Ya, Sari, bagian apa Nak yang kita sukai? Iya, membuat rantai makanan, kata Sari itu teman kalian yang dia sukai dalam pembelajaran ini adalah membuat rantai makanan kelas, ya. Jadi
anak-anakku semua, tidak ada lagi yang namanya apa? Iya. Apa itu bullying, nak? Iya, bullying atau perundungan. Sekarang ini ya lagi tren, namanya bullying. Ya, di mana-mana ada bullying, di mana-mana ada bullying. Ya, jadi sekarang anak-anakku semua harus pandai-pandai menjaga sikap. Ya, jangan hanya sedikit. Ini, nanti ada kasusnya kayak di televisi. Pernah lihat di TV kasusnya bullying? Pernah. Kasihan itu. Orang tuanya di penjara, anaknya juga. Hanya hal yang kecil karena ada bullying. Ya, jadi anak-anakku semuanya ibu harap hindari itu namanya bullying karena itu adalah perbuatan tidak baik. Apa untungnya kita mengejek teman? Apa untungnya kita colek-colek teman? Ya, walaupun hanya bermain. Sekarang itu nak ada perundang-undangnya itu tidak boleh lagi membuli. Ya. Jadi anakku semuanya pulang dengan ke rumahnya, jangan tinggal lagi bermain, jangan lagi tinggal mengejek-ngejek, langsung pulang ke rumah. Ya. Itu harapan ibu anak. Jadi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini semoga bermanfaat ya. Pelajari kembali di rumah nak ya. Jangan lagi malas belajar ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya apa? Kita apa nak? Kita berdoa atau kita tepuk breaking lagi? Ya, berdoa sesuai dengan keyakinan. Tapi yang agama Islam, lafalkan ya nak ya. Ya, pimpin doanya dulu nak. Mana ketua kelasnya? Coba. Baca doa belajar ya. Yang agama lain menyesuaikan. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu Guru ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku semua sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan hikmat ya. Ibu Guru ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.